Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof Dentia Hulu di Prof Binsaro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang afirmasi atau penambahan nilai yang diberikan kepada pelamar P3K Jabatan Fungsional Teknis 2022. Benarkah afirmasi yang diberikan hingga 25%? Mari simak terus video berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Akhir-akhir ini penerimaan P3K Tenaga Kesehatan sudah berjalan sampai pada pelaksanaan seleksi dengan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Pada video sebelumnya kita juga sering membahas bahwa tenaga kesehatan itu mendapatkan atau diberikan afirmasi hingga 35% bagi pelamar yang memenuhi kriteria. Lalu pertanyaannya sekarang teman-teman, apakah afirmasi tersebut juga diberikan kepada pelamar P3K Tenaga Teknis tahun 2022 ini? Jika kita melihat surat atau pengumuman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat dengan nomor 800-5445-BKPSDM Datar 2 Rumawi tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2022. Di sana dijelaskan banyak sekali ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan P3K teknis tahun anggaran 2022. Namun sebelum kita membahas mengenai afirmasi yang didapatkan oleh P3K teknis, maka perlu juga saya jelaskan tahapan-tahapan seleksi yang memang wajib diikuti oleh seluruh pelamar P3K Tenaga Teknis 2022. Yang pertama adalah tahapan seleksi pelamar P3K Jabatan Fungsional Teknis terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama adalah seleksi administrasi. Menurut jadwal yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat, bahwa seleksi administrasi itu dilaksanakan mulai tanggal 21 Desember sampai dengan 11 Januari 2023. Dan kemudian nanti pengumuman hasil seleksi administrasi itu nanti dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai dengan 15 Januari 2023. Dan kemudian juga nanti ada masa sangga, itu dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2023. Artinya adalah semua data dan juga dokumen yang telah diunggah akan diseleksi keabsahannya, dan jika sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, maka teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak untuk melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Kemudian yang kedua atau bagian B, yaitu seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan ada juga seleksi wawancara. Hal ini masih sama dengan seleksi kompetensi yang diikuti oleh tenaga kesehatan beberapa hari yang lalu teman-teman. Namun dalam hal ini tentunya materi atau kisi-kisi soal pasti berbeda. Kemudian yang kedua adalah seleksi P3K Jabatan Fungsional Teknis itu dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Hal ini sudah sangat jelas teman-teman bahwa seleksi yang diikuti adalah tetap menggunakan sistem CAT untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena hasil yang diperoleh menggunakan sistem CAT ini adalah memang benar-benar murni sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta dalam menjawab soal-soal tersebut. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan, yaitu tentang penambahan nilai atau afirmasi. Bagi pelamar jabatan fungsional teknis penyuluh pertanian ahli pertama dan terampil yang memiliki sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi atau LSP Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis dengan bobot hingga 25%. Ini merupakan sebenarnya adalah kabar baik, dan melalui video ini juga teman-teman saya mengucapkan selamat kepada pelamar P3K Teknis 2022 karena mendapatkan afirmasi hingga 25% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Namun menurut surat pengumuman ini yang diberikan afirmasi atau penambahan nilai adalah hanya pelamar dengan jurusan atau kualifikasi pendidikan penyuluh pertanian, ahli pertama dan terampil. Sementara jurusan yang lain tidak mendapatkan afirmasi menurut surat atau pengumuman tersebut. Demikian sajalah teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof Dentia Hulu, and see you on the next video.